Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Nanda Pratiwi bersama teman saya M. Haris Alfariki. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ekonomi internasional. Baiklah, langsung saja silakan disimak video presentasi dari kami. Ekonomi internasional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, yaitu mengenai transaksi ekspor-import, suatu transaksi hasil dari kerjasama ekonomi antar negara. Sebagai konsekuensi dari globalisasi, maka studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi. Masalah kelangkaan dan pilihan produk barang atau jasa muncul karena adanya permintaan dan penawaran akan kebutuhan dan keinginan yang sifatnya tidak terbatas, dan permintaan serta penawaran sumber daya. Permasalahan ekonomi tersebut dapat bersifat internasional karena adanya permintaan dan penawaran yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun besarnya pengaruh globalisasi dunia saat ini dapat terlihat dari ciri-ciri berikut. 1. Keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi. 2. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional. 3. Persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Ruang lingkup ekonomi internasional meliputi teori dan kebijaksanaan perdagangan internasional, kemudian meliputi teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional, lalu organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir itu meliputi perusahaan multinasional. Asumsi dasar dalam pelaksanaan ekonomi internasional. Yang pertama, uang tidak terpengaruh harga relatif. 2. Jumlah faktor produksi dari setiap negara tetap. 3. Faktor produksi secara internasional tidak dapat dipindahkan. 4. Teknologi yang tersedia sama. Ekonomi internasional tentunya pasti memiliki suatu tujuan. Adapun tujuan dari ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Tujuan itu dapat dicapai dalam bidang perdagangan, investasi, pengkreditan, pengangkutan, perasuransian, diplomasi, dan lain sebagainya dengan negara-negara di seluruh dunia. Inti masalah perekonomian internasional. Yang pertama, perbedaan kebijakan dalam negeri suatu negara. 2. Perbedaan sumber daya manusia dan sumber daya alam suatu negara. 3. Perbedaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lainnya dapat berbentuk pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan, atau dalam bentuk pertukaran sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, dan juga dapat berbentuk hubungan hutang piutang. Terjadinya hubungan ekonomi internasional didorong oleh perbedaan antar negara, yakni pertama, iklim dan kesuburan tanah. 2. Kebudayaan dan gaya hidup. 3. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kebutuhan yang semakin bertambah. 5. Adanya spesialisasi internasional. 6. Semakin berkembangnya kegiatan perusahaan multinasional atau multinational corporation. Hubungan ekonomi yang berlangsung antar negara dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi masing-masing negara yang melakukan hubungan ekonomi tersebut. Keuntungan tersebut diantaranya yaitu yang pertama,
dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Kemudian yang kedua, dapat melakukan spesialisasi. Yang ketiga, memungkinkan dilakukannya perluasan pasar. Yang keempat, memungkinkan terjadinya arus faktor-faktor produksi dari suatu negara ke negara lainnya. Dan yang terakhir, itu memungkinkan terjadinya alih teknologi dari suatu negara ke negara lainnya. Itulah tadi presentasi dari kami mengenai ruang lingkup ekonomi internasional. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.